Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 489. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat yang sama, Tang Yongsheng mengemudikan satu-satunya perahu abadi kelas menengah klan Tang, membawa orang-orang kuat dari 3 dinasti suci dan sekte abadi-abadi, menuju area pusat Gunung Tianfu. Tang Yongsheng selalu terlihat agung dan kesepian. Meskipun dia hanya level kedua alam eklosion, dia memiliki kemampuan untuk melompati level keempat eklosion. Ada juga 5 tetua yang berdiri berdampingan dengan Tang Yongsheng. Orang pertama adalah Master Raja Namong yang diundang dari Zhongnan Xianshan, Su Heiyuseng, kekuatan tingkat 4 alam eklosion, memiliki lompatan katak dengan 6 tingkat alam eklosion. Orang kedua adalah Master Ruyan Wuji Sekte Abadi-Abadi, Xiaho. Kekuatan tingkat 3 eklosion. Orang ketiga penyembah dinasti suci Tuoba, Sui Suyue, kekuatan tingkat 3 eklosion. Orang keempat adalah pelindung pesiara Tang Zunseng, Tang Haokong. Kekuatan tingkat 3 eklosion. Orang kelima penyembah dinasti Tang Zunseng, Tang Haoshi. Tingkat 2 eklosion, kakak tertua Tang Haokong. 4 kekuatan, termasuk Tang Yongsheng, memiliki 6 kekuatan besar di tingkat eklosion. Pada saat ini, Tuoba Lin melangkah maju, memeluk Tang Yongsheng dan berkata, Tang Zun, saya mendengar bahwa Anda ingin menyerang Huangfu Shengzong 50 tahun yang lalu. Putri Tang memaksa Anda untuk melepaskan serangan itu dengan nyawanya. Begitukah? Ya, Tang Yongsheng menjawab. Kemudian, Tang Yongsheng menghela nafas, dengan kesedihan yang tak ada habisnya dalam suaranya, Putri, Putri. Aduh. Mata Tang Yongsheng menunjukkan sentuhan kesedihan dan kehilangan. Hatinya berkata dengan sedih, jika bayi perempuan saya masih hidup, dia harus sebesar Xinying. Putriku, yang belum pernah bertemu, aku minta maaf untukmu. Bahkan jika ayah menaklukkan seluruh dunia, dia tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Mungkin embusan angin yang meniup matanya, atau sesuatu yang lain, Tang Yongsheng, yang disebut paling kejam dan pembantaian kota kekaisaran Mufeng, telah penuh air mata di matanya. Tuan Suci Tang Zun, ada apa? Tuoba Lin bertanya. Tidak ada apa-apa. Tang Yongsheng tersenyum, saya baru ingat hal-hal lama, pria ini, semakin tua dia, semakin bernostalgia. Kemudian Tang Yongsheng dan Tuoba Lin mengobrol. 5 jam kemudian, Tang Yongsheng mengendarai perahu roh dan menggantung di langit 100.000 li di depan gerbang gunung tempat rahasia Huangfu. Kemudian, sebagai kepala 4 pasukan, Tang Yongsheng, Tuoba Lin, Ruyan Wuji, dan Namong Qingqian, keempatnya tetap berada di perahu roh. Tuoba Lin, Ruyan Wuji dan Namong Qingqian adalah pemimpin pasukan masing-masing. Secara alami, mereka tidak akan mengambil risiko untuk menyerang wilayah rahasia Huangfu. Tang Yongsheng, di sisi lain, meremehkan untuk bergerak. Pada saat ini, Su Heiyuseng, 4 tingkat alam eklosion, melihat kembali ke orang-orang dan berkata, ketika saya meninggalkan Zhongnan Xianshan, sanksi utama memiliki keputusan dan saya tidak akan menyerang pasukan lain dengan kalian. Karena itu, jika kamu tinggal di sini, aku akan mendobrak pintu tempat rahasia terlebih dahulu, membunuh Tan Yun dan kera iblis, membalas muridku, lalu pergi. Murid di mulutnya secara alami adalah Guru Suci Namong. Setelah Su Heiyuseng meninggalkan sepatah kata pun, itu berubah menjadi bayangan biru, yang menembus lebih dari 90.000 mil di kehampaan, ditembakkan di depan gerbang gunung ranah rahasia Huangfu, 3.000 mil jauhnya. Tan Yun, dan kera iblis tempat kamu tinggal, kamu binatang membunuh istri dan ibu mertua muridku, menghancurkan kota kekaisaran Namong, dan meninggalkan kata-kata di gerbang untuk mempermalukan muridku. Mata keruh Su Heiyuseng mengungkapkan permusuhan yang kuat. Tan Yun, dengarkan, hari ini aku tidak menggabungkan keempat kekuatan ini untuk bertarung dengan Huangfu Shengzongmu. Selama kalian berdua binatang keluar untuk bertarung denganku,
Aku berjanji untuk tidak menghancurkan gerbang gunung wilayah rahasia Huangfu, jika tidak. Tanpa menunggu kata-kata Su He Yuseng, suara Tan Yun datang dari pintu alam rahasia, kalau tidak apa. Persetan, Pak Tua, kamu bilang kamu tidak ingin berkelahi, tetapi apakah otak ibumu ditendang oleh keledai? Kamu bodoh sendiri, jangan perlakukan aku seperti orang bodoh, kamu tidak sama dengan mereka. Bangun. Mendengar itu, Su He Yuseng akan meledak. Kapan kekuatan tingkat 4 eklosion yang bermartabat telah dihina? Tan Yun, aku akan menghancurkan gerbang gunungmu, mendobrak pintu wilayah rahasiamu, dan membunuhmu setelah masuk. Suara Su He Yuseng baru saja jatuh, dan kalimat Tan Yun selanjutnya benar-benar memiringkan hidungnya. Tiba-tiba, suara marah Tan Yun datang dari pintu wilayah rahasia. Ketika saya dikepung oleh keluarga jin untuk pertama kalinya, saya bersembunyi di wilayah rahasia Huangfu. Kedua kalinya saya dikepung oleh dinasti Namong, Sekte Abadi-Abadi, Istana Peri Abadi dan orang kuat keluarga Si, saya masih terpaksa bersembunyi di tanah rahasia. Kamu, hal-hal sialan tidak ada habisnya. Sudah kubilang, aku sudah cukup. Muncul di depanku, kamu orang tua akan pergi bersama mereka. Apa yang ditakuti oleh Huangfu Sengsong? Saat ini, di wilayah rahasia Huangfu, Tan Yun benar-benar marah. Setelah mengaum dengan marah, Tan Yun berbisik kepada semua orang, Su Bing, Keratua, pria besar, dan Moer memiliki kekuatan untuk berurusan dengan tingkat eklosion. Tian Lao, Wei Kuan, Gu Chong, Song Huixin, Su Zhen, Yu Qin, Xianer, Raja Beruang Naga Tian Luo, Raja Kelabang dan Raja Elang Ungu berurusan dengan lawan tingkat domain ilahi. Ketika Tan Yun hendak meluncurkan serangan, Feng Tianlun dan sesepuh keluarga Feng, yang berada di kesempurnaan agung domain ilahi, jatuh dari langit bersama. Mereka sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Terima kasih, Tuan Tan, telah memberikan pil domain ilahi dan pil Guiling dan domain. Jika tidak, kita tidak dapat dipromosikan ke tingkat kesempurnaan agung domain ilahi. Kalian berdua, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan. Tan Yun berteriak, Keratua, bunuh mereka. Ledakan. Saat Tan Yun membuka pintu tempat rahasia, ukuran kera pembunuh tiba-tiba melonjak hingga 900 kaki dan terbang keluar dari pintu tempat rahasia. Bas. Dalam keterkejutan kekosongan, kera pembunuh iblis memiliki sihir yang hebat di tubuhnya. Dia memegang tongkat hitam besar seperti balok gelap besar. Pada saat berikutnya, dia muncul 10.000 kaki di atas kepala Su He Yuseng, mengayunkan tongkat hitam dan memukulnya di kepala. Tongkat raksasa itu tiba-tiba jatuh, yang tiba-tiba memecahkan kehampaan dalam jarak 1000 mil. Kecepatan yang sangat cepat, kamu sama sekali bukan kera iblis biasa, karena kecepatan kera baru lahir level 10 biasa tidak secepat kamu. Su He Yuseng yang berpengetahuan luas berseru, dan dia tampak sedikit serius, tetapi hanya sedikit. Dia memiliki tingkat 4 eklosion tetapi dia memiliki kekuatan untuk menantang tingkat 6 eklosion. Dia sombong. Dia bisa membunuh kera iblis dalam 3 napas. Teman Su He Tao, apakah kamu membutuhkan tangan lama? Pada saat ini, 100.000 mil jauhnya, Master Xiao dari Ruyan Wuji terdengar dan berkhotbah kepada Su He Yuseng. Tidak, jika aku bahkan tidak bisa membunuh binatang pada kelahiran level 10, bagaimana aku bisa bertahan di masa depan? Setelah Su He Yuseng berkhotbah, dia tiba-tiba menampilkan seni kematian, dan berteriak pada kera iblis di atas kepala, mengatakan, air pasang naik dan bintang-bintang terbelah. Semuanya hancur oleh air pasang. Segera, telapak tangan kering Su He Yuseng menghantam langit, dan mendorong 2 telapak tangan ke arah kera iblis pembunuh langit yang mengayunkan tongkatnya dan menukik ke bawah. Pada saat ini, pemandangan yang mengubah langit dan bumi terjadi. Berdengung. Tetapi ketika dia melihat kekuatan surga kematian hitam yang luas, itu menyembur keluar dari telapak tangan Su dan Yuseng yang kering, dan berubah menjadi gelombang hitam di atas kepalanya, melahap kera iblis. Gelombang gelap yang dipadatkan oleh kekuatan surga kematian, saat ia naik ke langit, tiba-tiba, langit dengan radius ribuan mil tidak tahan dengan pengaruh yang tersisa, dan retakan spasial yang besar muncul. Seolah kekosongan ini akan runtuh.
Aku peduli dengan naik turunnya rambutmu. Bahkan jika kamu jatuh bangun, aku akan membunuhmu. Kera iblis membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan taringnya yang lebat, menukik ke bawah, dan mengayunkan tongkat besar yang mengenai air pasang hitam. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Su He Yuseng berdiri dengan tangan ke bawah, terlihat sangat tenang. Keterampilan meteorit kematian adalah teknik tingkat tinggi dalam teknik kultivasi kuat alam eklosion. Su He Yuseng sombong. Dengan pukulan ini, bahkan dengan kekuatan 5 kali lipat dari alam eklosion biasa, dia harus dihancurkan oleh kematian, apalagi kera iblis tingkat 10 di tahap yang baru lahir. Namun, pada saat berikutnya, Su He Yuseng ketakutan. Dengan ledakan keras, mata terkejut Su He Yuseng, kera iblis, mengubah kekuatan jalan kematian surgawi dengan satu pukulan, dan menghancurkan pemboman. Barang lama, ada dua hal. Di sisi lain, kera jahat itu berteriak. Pada saat gelombang hitam, dia merasakan pantulan yang tak tertandingi. Dia mengunggahnya dari tongkat raksasa. Tiba-tiba, tongkat raksasa itu bergetar hebat dan ingin menyingkirkannya. Berikan padaku. Sepasang telapak tangan raksasa dari kera pembunuh iblis mencengkeram tongkat raksasa itu, tetapi telapak tangannya kabur karena kejutan itu. Kera iblis dapat melihat bahwa musuh bukanlah tingkat 4 eklosion biasa. Karena ia tahu bahwa ia tidak dapat menanggung bahkan 10 musuh rangkap 3 di alam eklosion. Tetapi lelaki tua di bawah ini tidak hanya menahannya, tetapi juga melukai telapak tangannya. Wow! Darah dari kedua telapak tangan kera iblis pembunuh surga tumpah ke dalam kehampaan dan menetes ke tubuh Su He Yuseng. Cederanya menunjukkan bahwa dia mungkin bukan lawannya. Setelah Su He Yuseng diam-diam berkata, dia berbisik tongkat peri gigi serigala. Berdengung. Kekosongan tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba, sebuah gada hitam mengeluarkan nafas kematian, tangan kanan kurus Su He Yuseng muncul entah dari mana. Merengekkan. Kekuatan kekerasan surga kematian melonjak keluar dari tubuh suci Su He Yu dan gila dibor ke tongkat peri gigi serigala. Binatang jahat, aku akan membunuhmu untuk surga hari ini. Dengan lolongan dingin, Su He Yuseng tiba-tiba naik ke udara, dengan kata-kata yang masuk akal, dan tiba-tiba, tongkat peri gigi serigala di tangannya naik ke langit, berubah menjadi raksasa. Dia mengendalikan tongkat peri gigi serigala, dengan potongan-potongan kekosongan yang hancur, dan bergerak menuju kera iblis pembunuh langit secepat kilat. Kecepatannya sangat cepat sehingga kera iblis yang tiba-tiba tidak bisa mengelak. Pukul, pukul. Dalam darah yang tercurah, paku besar pada tongkat peri gigi serigala, yang panjangnya ratusan kaki, menembus ke dalam dada kera iblis, dan kemudian tongkat peri gigi serigala membombardir dada kera iblis. Ledakan. Dengan suara pahat yang tumpul, kulit dada kera iblis meledak di area yang luas, memperlihatkan tulang putihnya yang tebal. Tiba-tiba, kera iblis menyemburkan darah, dan setelah ditiup ke dalam kehampaan sejauh 2000 mil, dia menghentikan tubuhnya di kehampaan ribuan mil di depan gerbang alam rahasia. Kera tua, tunggu sebentar. Saat bertarung dengannya, mundurlah ke pintu tempat rahasia. Nanti, Su Bing, pria besar dan Moer akan membantumu mengepung benda lama itu. Pada saat ini, Tan Yun di gerbang alam rahasia berbicara dengan tatapan serius. Tan Yun tahu bahwa meskipun kera pembunuh menunggu sampai negeri dongeng untuk membuka semua jenis kekuatan sihir warisan nyata dari Dewa Naga Iblis, itu seharusnya tidak begitu lemah di hadapan Su He Yuseng. Jelas, bukan karena kera iblis pembunuh surga itu lemah. Tan Yun dapat secara akurat menilai bahwa Su He Yuseng, alam eklosion 4 kali lipat, harus memiliki kekuatan 6 kekuatan utama dari alam eklosion. Detik berikutnya, suara kera iblis terdengar di benak Tan Yun, "Tuan, jangan khawatir, saya bisa bertahan. Jika saya benar-benar bertarung, saya mungkin bukan lawan dari orang tua ini. Gaga, tapi aku suka pengepungan dan pertarungan geng. Setelah aku memimpinnya dan melukainya lagi, kamu dan Nyonya Sen mengambil tindakan." Di luar pintu alam rahasia, setelah transmisi suara kera iblis, dia berdiri di udara, dan ratusan lubang darah muncul di dadanya, dan darah menyembur keluar dari dadanya. Hewan jahat, mati. Su He Yuseng tersenyum muram dan terbang untuk membunuh kera iblis. Pada saat yang sama,
Tongkat peri gigi serigala di langit memimpin dalam membombardir kera iblis dengan berbagai sudut yang rumit. Kera sangat marah, dan matanya sebesar rumah, dengan kilau haus darah. Orang tua, kamu pikir aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Dang-dang. Tiba-tiba, tongkat hitam besar, di tangan kera iblis, menari bunga tongkat pencakar langit satu demi satu dan membombardir tongkat peri gigi serigala lagi dan lagi. Dalam sekejap mata, kera pembunuh itu melambaikan ribuan tongkat, tetapi ketika dia melihat tongkat peri gigi serigala dengan duri raksasa, sekarang duri raksasa itu patah satu demi satu. Mustahil. Pada saat ini, Su He Yusheng, yang diburu oleh kera iblis, berseru pucat, tongkat peri gigi serigala saya adalah senjata abadi kelas atas leluhur. Bagaimana itu bisa dirusak oleh Anda? Suara Su He Yusheng baru saja jatuh, bang, membuat suara keras yang tumpul, dan tongkat peri gigi serigala pecah berkeping-keping dan berubah menjadi puing-puing. Tongkat peri gigi serigala ini telah disimpan di tubuh suci Su Heyu dan mengandung esensi darah, sehingga mencapai kesatuan manusia dan tongkat. Tapi sekarang batang peri gigi serigala hancur, organ dalamnya musnah, dan Su He Yusheng menderita serangan balasan. Engah. Su He Yusheng berdiri di udara, 800 mil di depan pintu alam rahasia, dia menyemburkan darah, dan tiba-tiba dia lesu. Tapi dia masih tidak melarikan diri. Karena dia mengetahui dari Ruyan Wuji dan Raja Nangong bahwa Sekte Huang Fu Sengzong memiliki kekuatan terkuat hanya dengan kera iblis. Menurutnya, kera iblis yang terluka parah bukanlah lawan langsung. Adapun Tan Yun dan yang lainnya, mereka hanyalah udang yang rentan. Binatang jahat sialan, kamu berani menghancurkan senjata ajaibku. Aku akan menangkapmu dan menarikmu keluar dari tulangmu. Su He Yusheng menyeka darah dari sudut mulutnya dan sangat marah. Pedang kematian. Su He Yusheng memutar tangan kanannya, dan pedang terbang abadi kelas menengah dengan atribut kematian keluar dari udara tipis. Kemudian dia mengambil pedang hitam sejauh 3000 kaki dan membunuh kera iblis. 3000 zang pedang kematian, memotong kekosongan dari selokan angkasa yang gelap dan memenggal kepala kera iblis itu ratusan mil jauhnya. Orang tua, kakek keramu, aku tidak akan bermain denganmu. Aku akan melawan cucu kura-kuramu lain hari. Ah, gaga. Kera iblis tersenyum, berbalik dengan cepat, tampak khawatir, terbang menuju pintu alam rahasia dan berteriak, Tuan, saya bukan lawannya. Buka pintu alam rahasia untuk saya. Pada saat ini, kera iblis menahan amarahnya untuk bergegas melawan Su He Yusheng, dan mematuhi perintah Tan Yun. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terluka parah dan mati demi membunuh Su He Yusheng. Ia mengerti lebih jelas bahwa setelah kematian Su He Yusheng, ia harus melindungi tuannya. Siapa tahu ada tantangan di luar level di antara tingkat 3 eklosion dan tingkat eklosion lainnya. Oke, aku akan membuka pintu tempat rahasia sekarang. Cepat kembali. Pada saat ini, suara panik Tan Yun datang dari pintu tanah rahasia. Su He Yusheng tersenyum marah, Tan Yun, dasar bajingan, jangan bersembunyi di dalam jika kamu memiliki kemampuan. Dengan kata-kata ini, Su He Yusheng mengejar kera iblis. Ketika Su He Yusheng memegang pedang terbang, mengejar kera iblis dan berada 200 mil jauhnya dari pintu tempat rahasia, boom. Dengan suara keras, pintu tempat rahasia terbuka. Kemudian, tawa ironis Tan Yun tiba-tiba datang dari pintu tempat rahasia, pergilah, pukul dia sampai mati secepat mungkin.